Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak ibu semua? Alhamdulillah, subhanallah, Allahu akbar. Alhamdulillah. Sebelum memulai pembelajaran, kita berdoa dulu ya. Ayo ketua kelas pimpin doa. Tangannya diangkat. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin ya rabbal alamin. Beri salam. Assalamu. Oke, kita sebelum mulai pembelajaran, kita menyanyikan lagu nasional nih. Ayo yang aku pasangan. Ayo semuanya berdiri. Angkat tangannya. Oke. Ibu minta angkat tangannya. Turunkan. Azab. Turunkan, diturunkan. Ibu minta turunkan tangan kirinya. Ya ampun, masih bingung kanan kiri. Ya Allah sayang. Oke, azam salah. Turunkan tangan kanannya. Ya, Aika kalah. Ingat dulu ya, ibu minta turunkan tangan kanannya. Oke, sudah. Cukup segitu. Kemarin kita sholat ya? Biasanya ya? Tadi coba semua ya? Nanti bikin 4 warna ya? Gunanya untuk ukur apa? Sudut, betul sekali. Ini adalah alat ukuran sudut, namanya butsut. Nah, satuan sudut apa sih?
juga punya satuan nih. Kalau saya sudut 20 derajat, ada angka 20, ada angka kecil di atasnya. Itu itu derajat. Ibu mau ngasih lihat video tentang sudut. Video pembelajaran tentang sudut. Perhatikan ya. Ada nyanyinya. Hafal dong liriknya. Marilah teman belajar bersama, kita belajar mengenal macam sudut. Terdapat 7 macam-macam sudut. Mari sebutkan bersama-sama. Sudut derajat, juga sudut lancip, sudut siku-siku, dan juga sudut tumpul. Ada sudut lurus, juga sudut refleks, dan yang terakhir ada sudut penuh. Oke, terima kasih. Jadi ada sudut apa aja ya tadi? Oh, sudut. Berikut adalah tujuan pembelajaran kita hari ini. Ayo coba Rafli dibaca, apa sih tujuan pembelajaran kita yang pertama? Menggunakan betul. Pertama, kamu harus dapat menggunakan busur nih dan melakukan pengukuran dengan benar. Yang kedua, ayo coba Sesa baca apa? Benar, ya pintar. Yang ketiga, ayo Kansa. Peragam pengukuran sudut dengan relatif. Oke, yang keempat coba Tito apa? Peserta didik dapat menyajikan atau mempublikasikan alat peraga sudut yang sudah dibuat dengan rasa percaya diri. Oke, terima kasih. Bu lucu. Cuma buat ngetes. Kalau Bu sih cuma ngetes bukunya bisa apa enggak? Ini coba ya. Iya. Para Isma sebentar aja dia keluar masuk. Bu Eko belum masuk. Oke. Terima kasih untuk yang sudah membaca. Selanjutnya, ada yang tahu kan tadi nama alatnya? Kira-kira menurut kamu fungsi busur ini apa? Mengukur sudut. Ada yang tahu nggak cara mengukur sudut menggunakan ini nih? Siapa yang udah pernah belajar? Quincy udah? Oke, caranya hari ini kita belajar ya. Cara mengukur sudut menggunakan busur. Apa yang dimaksud dengan sudut? Dua garis yang bertemu di satu titik itu disebut sudut. Kemudian di ujungnya itu ada yang namanya titik sudut. Titik sudut apa? Betul sekali, itu apa tadi? Garis-garis yang bertemu sudut. Oke. Untuk mengukur sudut tadi menggunakan apa? Satuannya derajat. Sekilas Ibu lihat video pembelajaran tentang sudut. Coba diperhatikan. Selamat datang di channel Matematika Dasar. Kali ini akan membahas tentang cara menggunakan busur derajat. Siapkan nanti Untuk busurnya ya. mengukur besar sudut, biasanya digunakan busur derajat. Berikut contoh busur derajat.
Pada busur derajat, terdapat angka-angka yang menunjukkan skala ukuran dari busur tersebut. Ini angkanya ya, dari ujung ke ujung. Jika hasil pengukuran sudut menunjukkan angka 30, berarti besar sudut yang diukur adalah 30 derajat. Ditulis dengan 30 derajat. Cara mengukur besar sudut menggunakan busur derajat. Langkah-langkahnya: langkah pertama, letakkan titik pusat busur tepat berimpit dengan titik sudut yang diukur. Ini ya, tutut titik pusatnya ada yang di Langkah tengah. kedua, impitkan kaki sudut yang akan diukur dengan angka 0. Nih, 0, titik pusat dan 0. Bikin Langkah ketiga, perhatikan angka yang ditunjuk oleh kaki sudut lainnya. Angka tersebut merupakan besar sudut yang diukur. Perhatikan, pada gambar ini kita lihat angka yang ditunjuk oleh kaki sudut lainnya adalah 50 lebih 1, 2, 3. Berarti 53 derajat. Besar sudut ABC tersebut adalah 53 derajat. Selanjutnya, cara membuat sudut dengan busur derajat. Siap. Buatlah sudut 135 derajat. Titik Langkah pusatnya di mana? pertama, tariklah ruas garis AB. Nih ya, dari 0 dulu nih. Nanti kita praktekkan. Langkah kedua, letakkan busur derajat lurus dengan AB dengan A berimpit dengan titik pusat. Langkah ketiga, tandai titik tetap pada angka 135 derajat, kemudian beri nama C. A, B, C. Langkah keempat, angkat busur derajat, kemudian hubungkan titik C dengan titik A. Mulai nanti kita. Maka terbentuklah sudut BAC yang besarnya adalah 135 derajat. Oke. Terus video. Sampai di sini dulu untuk pembahasan tentang cara menggunakan busur derajat. Sampai jumpa lagi di pembahasan berikutnya. Oke. Nah, itu pembahasan tentang sudut. Tadi ada 4 jenis sudut ya. Nih Ibu bawa alat peraga nih, jam sudut namanya. Ada sudut apa aja sih tadi? Siku-siku, terus lancip, tungkul, lurus. Nah ini yang ada di busur disebut sudut lurus atau setengah putaran atau lingkaran. Nah yang Ibu bikin ini jam sudut adalah sudut 1 putaran. Sudut 1 putaran terdiri dari 360 derajat, sedangkan setengah adalah 180. Biar mudah kita belajar tentang sudut, kita bisa pakai ini sama. Anggap aja titik tengahnya ini adalah titik pusat dari sudut. Untuk mengetahui ada berapa sih jumlah dari jeda dari satu angka pada jam, berapa derajat, tinggal kita bagi 360 dibagi dengan 12 jam, yaitu hasilnya berapa? 3 apa? 30 derajat. Nah, jadi jarak dari angka 12 ke angka 1 30 derajat. Angka 30 ke angka 2 berarti 30 derajat juga. 30 sama 30 60. Ke angka 3 juga 30 derajat. Cara kita untuk menghitung sudut. Misal ya, titik pusatnya di sini.
satu ibu taruh di angka 90, yang satu ibu letakkan di. Kira-kira ini disebut sudut apa? Lancip kah atau tumpul? Tumpul. Kenapa dia disebut sudut tumpul? Kenapa? Lebih besar dari sudut? Ya tumpul pasti lebih besar daripada sudut lancip, tapi lebih besar daripada sudut siku. Siku berapa? 90 derajat. Berarti yang besar, lebih besar daripada 90 derajat disebut sudut tumpul. Yang kurang dari 90 derajat disebut sudut lancip. Vito, bangun. Oke, ini caranya. Berarti ini ada berapa? Berapa derajat ini? Berapa? 100? Ayo Azam, berapa? Itu hampir benar Azam. Ayo dihitung. Ini ada satu, ini 30. Berapa? Ada yang tahu? 100? Pintar. Sekarang coba kalau dia di sini. Ayo angkat. Coba. Ada 5. 1, 2, 3, 4, 5. 100? 150. Nah kalau begini baru berapa gitu? Setengah lingkaran. Setengah putaran atau sudut lurus berapa? 180. Iya, pintar. Oke, pintar sayang. Lanjutkan. Kalau begini, gampang nggak sih kalau kita belajarnya pakai jam? Karena kita udah tahu bahwa setiap jaraknya adalah 30 derajat. Jadi kita nggak harus mengukur kan? Nggak harus kita ukur. Ini kalau yang sudutnya benar, kalau jaraknya. Kalau misalnya kita disuruh ukur yang kayak tadi nih di contoh, dari angka 53 lebih garisnya 3 jadi 53. Nah itu kita tidak bisa menggunakan ini ya. Kita bisa menggunakan yang namanya busur derajat. Hari ini tugas kita nanti membuat apa? Alat peraga, yaitu busur derajat. Ini alat peraga sudut. Udah siap semua bahan-bahannya? Sebelum kita membuat alat peraga, ibu mau nanya nih. Dari pelajaran tadi, menurut kamu bagaimana sih cara mengukur sudut pada bangun datar? Pakai apa tadi? Terus bagaimana caranya? Disebut apa tadi yang di tengah? Iya, titik pusat. Kemudian dari titik pusat ditarik garis ke 0 derajat. Pintar. Nah, terus betul, dari 0. Dan dibuat garis kan dari titik pusat ke 0. Selanjutnya kalau misalnya ibu mau bikin sudut 50 derajat, berarti harus tarik garisnya dari mana? Dari 0 lagi ke 50 derajat. Pintar. Berarti udah bisa ya menggambar sudut. Terus apa perbedaan sudut lancip dengan sudut tumpul? Sudut lancip tadi apa? Lebih kecil dari berapa derajat? 90 derajat. Kalau sudut tumpul lebih besar daripada 90 derajat. Sekarang kita mau membuat alat peraga, yaitu kipas sudut. Sebelum kita buat, perhatikan video berikut. Udah bawa semua alat dan bahan yang dibutuhkan? Sudah duduk berdasarkan kelompok masing-masing? Diperhatikan.
disuruh mencari nih nak ya. Ini sayang perhatikan ya. Disuruh mencari 110 derajat. Lihat 110 itu sampai mana? Kalau penggaris ibu sampai sini. Udah dikasih tanda. Karena sudah pakai garis, tinggal digaris aja sayang. Nih. Dari titik pusat. Oh, udah. Jadi ini 110 derajat. Nah, kalau misalnya ibu kasih contoh lagi, disuruh cari 80 derajat. Ingat tadi titik pusat sampai 0. Bikin garis dulu dari titik pusat sampai angka 0. Dicari angkanya 80 derajat. Kasih tanda. Setelah itu digaris aja, ikutin. Nih, nggak harus sampai atas. Ya, di sudut 80 derajat. Selesai deh. Ini buat LKPD yang tadi yang berkelompok itu. Penggunaan busur. Keluarkan alat benangnya. Yang khas. Kalau ada kertas origaminya yang besar, pakai yang besar aja. Biar dibikin 4 warna ya. Jadi satu warnanya itu 90 derajat. Ayo kreasi warna-warni. Dimulai dari sekarang. Ayo, siapa yang bagian menggunting, melipat? Ingat, pembagian tugas setiap kelompok. Jangan ada dalam satu kelompok yang tidak bekerja. Lipat, menggunting. Oke, ini sedang berdiskusi pembagiannya. Cukup kah warnanya? Boleh bareng itu sama temennya, mungkin ada yang cuma 2 warna, boleh. Siapa yang mau bareng warna? Ada yang Oke, kalau ini lengkap belum warnanya? Warna ya? Ini gimana kan? Kurang nggak? Kurang nggak ini ya? Azan bagian mana Indah? Oke, Farsya. Sepertinya Tegar sudah ahli dalam hal membuat seperti ini. Kamu sering bikin ya? Ayo, Tegar udah mau selesai. Warna untuk peninggi ya? Ini bu, bu. Saya tinggi begini. Tapi si paling tinggi. Yo, ya deh Ardi si paling-paling. Pemegang LKPD. Nih, ayo yang tulisannya bagus. Yang lain mengerjakan, sisanya berarti yang satu orang menulis LKPD. Yang ini mana yang itu? Mira, nanti yang di urutan ke-7 langkah dari LKPD itu kamu disuruh sudut menggunakan alat peraga yang kalian buat. Kalian buat sudut sendiri. Nggak kedengeran? Ini adalah hasil karya kami dari kelompok bunga matahari. Oke, ini disebut apa? Ini sudut lurus. Ini sudut siku-siku, sudut lancip, sudut tumpul. Sudut satu putaran. Oke, berarti kipasnya berhasil ya karyanya. Bagaimana perasaannya? Senang. Bangga. Dia bangga dengan Apa sih? Oke, deh. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita akan mempresentasikan hasil kipas sudut. Oke, bagaimana? Dijelaskan satu-satu ya, sudut lancip, tumpul.
Oke, apa? Oke, betul. Lanjut. Siku-siku mana? Itu lanjut. Tanya maksudnya. Udah? Itu saja. Gangguan mau menambahkan tidak? Jelaskan tentang sudutan. Ya sudah. Ada lagi? Tinggal 2 kelompok lagi. Ya sudah. Senang tadi jadi teman. Oh, seru membuat kipas ya. Senang gak sih kalau kita bikin alat peraga sendiri? Alat peraganya jangan dimainin ya, dikumpulin dulu kalau ibu nilai. Yang paling Azam, Arkan, bagian mana yang menurut kamu paling sulit? Bagian mana dari semua itu membuat kipasnya? Apa mengukur? Mengukur. Oke. Ingat gak apa yang kalian pelajari